Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا ومرحبا بكم بهذه القناة حياتنا channel. أهلا يا جماعة، عاملين إيه أخبارك؟ هل أنتم طيبين ولا إيه؟ أتمنى كلكم بخير. أي لغة هذه؟ هذه اللغة العامية. ثم لماذا تستعملينها؟ لأننا سنتحدث عنها اللغة العامية. Aywa, sesuai dengan judul yang antum lihat, hari ini kita akan membahas seputar bahasa Amiyah dengan judul Pentingkah Belajar Bahasa Amiyah? Oke teman-teman, kan di video sebelumnya saya yang ditanya-tanya. Jadi pada video kali ini saya yang akan menanya. Dan alhamdulillah kebetulan narasumber kita ini adalah beliau itu alhamdulillah sudah memiliki kemampuan ataupun pengalaman pada bahasa ini. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita ini. Oke, Ukhti, Mas Mukia, Ukhti. Ismi Mawar. Oke, Mawar. Berapa persen boraks yang terkandung dalam bakso Anda? Semunida au faqat nadini Huya. Oke, Ukhti Huya. Alhamdulillah narasumber kita ini kenapa kak lagi begini? Ukhti Huya, anti tadrusin au mutakharrijah? Alhamdulillah, ana mutakharrijah min al-jami'ah mundu sanatain. Masya Allah. Idan, oke teman-teman semuanya, mungkin kebanyakan teman-teman di luar sana tidak tahu mengenai bahasa Amiyah ini. Yang mereka tahu itu mungkin bahasa Arab ya, cuma satu tok saja yang digunakan di Al-Quran, di buku. Ya seperti kita pelajari di ma'had begitu. Ukhti Huya bisa diberikan sedikit penjelasan mengenai hal ini? Baik, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik, Uti. Jadi di bahasa Arab itu yang sepengetahuan kami ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Classical Arabic atau bahasa Arab klasik yang digunakan itu dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, tingkatan kedua ada disebut Modern Standard Arabic. Nah, inilah yang biasa kita pelajari, yang biasa kita pakai dan diajarkan di instansi atau lembaga-lembaga bahasa dan juga dipakai di acara-acara formal. Dan yang ketiga, yang sekarang kita bahas ini, bahasa Amiyah atau bahasa pasar. Bahasa pasar ya, jadi digunakan di pasar? Tidak juga. Maksudnya bahasa pasar yang seperti kita di Indonesia kan ada juga bahasa daerah, mungkin bahasa sehari-hari, ada juga bahasa formal, bahasa baku ya kan. Kalau di Amiyah itu ya dia juga dipakai di sehari-hari. Dan for your information, berarti bahasa Amiyah ini juga banyak macamnya. Kan kalau negara Arab ada 22 kalau tidak salah kurang lebih. Nah, mereka itu juga masing-masing punya bahasa Amiyah tersendiri. Masya Allah. Tapi yang masyhur itu bahasa lugha al-lahja al-masriyah, Mesir. Dia bisa dipahami oleh semua negara Arab. Oke. Al-lugha Amiyah ini biasa digunakan juga di film-film dan di lagu-lagu Mesir. هل أنت تعرفين أي أغنية المصرية؟ يمكن هذا صح. قلب مني شوية شوية. نعم. تلك الأغنية ماذا إذا ماهر؟ أين juga? Ya قلبي ذاك. Yang kayak gitu lah. Lanjut. Ada pertanyaan lagi, Tik? Apa nih? Dari mana? Apa nih mau aku bilang di otakku ini? Jadi narafti hazihil information. Intinya anti belajarnya dari mana, ilmu ini dapat dari mana, kok bisa tahu sih segitunya gitu. Insyaallah. Alhamdulillah, takharraju min qismil lughal arabiyyah. Insyaallah. Dari jurusan bahasa Arab. Jadi saya suka mendalami atau mencari tahu informasi seputar Arab, termasuk bahasa Amiyah ini. Saya tahu bahasa Amiyah ini berawal dari di perkuliahan di kampus, karena kami punya madah atau mata kuliah itu 1 semester belajar bahasa Amiyah Mesir. Dosen kami itu beliau lulusan Al-Azhar Kairo, S1 sampai S3. Masya Allah. Doktora. Nah, jadi kalau untuk bahasa Amiyahnya sudah tidak diragukan lagi kan. Di kampus itu kita punya buku khusus belajar kaidah Amiyah. Mulai dari nutqul huruf, penyebutan huruf, sighatul af'al, pembentukan fi'il seperti fi'il madhi, fi'il madhari, fi'il nahi, fi'il nafi aidan, amr, dan beberapa istilah-istilah Mesir. Pas di akhir-akhir studi saya menemukan aplikasi bahasa. Saya menemukan banyak teman-teman Arab, termasuk kebanyakan dari Mesir.
di situ saya kaget karena saya mau memarasa luga kan, memarasa praktik bahasa Fusha. Tapi kok mereka kayak seperti kaku, garib. Kalau mereka pakai bahasa Fusha katanya kaku dan agak sulit. Jadi dari situ saya baru tertarik kembali untuk belajar bahasa Amia karena saya mau berteman dengan mereka. Saya ingin lebih dekat dengan mereka. Oke, Uti Huya. Ya. Sekarang kita ke inti pembahasan ya. Inti pembahasan. Pentingkah bagi seorang pelajar bahasa Arab untuk mempelajari bahasa Amia ini? Tayyib. Jadi pernah saya dengar ada seseorang yang bilang tidak perlu belajar bahasa Amia habis waktu, habis tenaga. Itu juga tidak bermanfaat bagi kamu. Tapi menurut saya sebenarnya ada beberapa keuntungan atau keutamaan ketika kita belajar bahasa Amia. Fatabaan labudda an nadrus awalan al-lughah al-fusha, al-lughah al-fasihah, karena itu yang utama. Tapi setelah kita maksudnya sudah adalah bekal fusha, ya nggak apa-apa kalau kita mau belajar Amia, apa-apa. Tapi jangan bilang bahwa itu menghabiskan waktu, karena ini juga adalah pemahaman ilmu juga kan. Oke, yang pertama itu salah satu manfaat kalau kita pintar bahasa Amia, kita bisa punya teman lebih banyak, teman Arab yang lebih banyak, karena rata-rata dari mereka yang mau maksudnya yang mau membuat pertemanan terutama di aplikasi bahasa itu, kalau dia tahu kita bisa berbahasa Amia, karena memang lebih asik ngobrol pakai bahasa Amia ketimbang bahasa Arab. Indah. Yang kedua adalah kita bisa terbantu untuk menonton film misalnya. Kita bisa lebih paham sedikit, meskipun tidak semua lah, karena kita Indonesia tidak juga. Ya, sedikit paham lah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya kan. Nah, kalau ini ilmu kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau kita tertarik di situ. Begitu pula kita bisa lebih mengenal culture atau budaya mereka dengan bahasa Amia ini. Menurut saya sendiri bahasa Amia itu penting, Fusha penting dan Amia juga penting. Masya Allah sekali ternyata bahasa Arab Amia ini ya teman-teman. Dan telah kita dengar tadi pentingnya, seberapa pentingnya, apa-apa saja manfaatnya, dan ternyata itu sangat luas sekali. Dan alhamdulillah setelah mendengar penjelasan ini saya jadi tertarik nih untuk belajar bahasa Amia ini. Dan seperti yang Usti Huya dan teman-teman yang lainnya tahu ini, bahwa saya insya Allah uridu, saya mau tinggal di negara Arab, dan itu juga saya ingin ketemu Ayang yang dari Arab. Ajarin dong bagaimana ini menggunakan bahasa Amia. Oke, kita bahas ini bahasa Lahja Mesir ya. Oke. Kalau di Fusha biasanya kita bilang uhibbuka. Kalau di Amia itu biasa ditambah huruf ba di depannya huruf fi'il mudhari. Iya. Jadi dari uhibbuka menjadi bahibbak. Bahibbak. Iya, bahibbak. Itu untuk anta. Oh, Iya, anta. untuk anta. Kalau untuk anti, saya misalnya suka kamu perempuan, ana uhibbuki fil Fusha. Kalau di Amia bahibbik. Bahibbik. Ana bahibbak wa ana bahibbik. Bahibbik. Sah. Masya Allah. Ayo. Ada juga lagi kata misalnya kadzalik. Kadzalik. Fil Fusha naqul keda. 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 Aywa. Keren Masya Allah. Aywa. 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 Nah. Kalau tanya kabar itu amil ikhbar. Amil Tamam. Tamam. Masya Allah, kayak kita tuh berasa di Arab gitu bahasanya, ya Allah. Masya Allah. Jiddan. Kan anti mau tinggal di Arab kan? Iya, إذا insya لابد Allah. أن تتعلم هذه اللغة Sah. جيدا. Jiddan. نعم Insya Allah. إن شاء الله. Oke, teman-teman yang lain juga silahkan belajar bahasa Amia. Dan juga yang ingin tinggal di Arab silahkan belajar bahasa ini, dan insya Allah kita bisa bertetangga nantinya. Amin. Oke, mungkin sekian dulu ya podcast Oke, hari ini. iya. Syukran ala husni Apa ya? ihtimamikum. Syukran ala Narakum Narakum lahikon. Bye bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.